Hai, selamat datang di channel Depot Kamera. Dan kali ini kita akan menjelaskan apakah Lumix G5 ini masih worth it kalau kita pakai atau kita beli di tahun 2022. Dan kita juga akan memberikan beberapa alasan buat kalian yang mau pakai atau beli kamera Lumix ini. So, buat kalian yang baru nemu channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Jadi sebenarnya kamera Lumix G5 ini udah keluar cukup lama, 6 tahun yang lalu sekitar 2016-an. Tapi belakangan ini kamera ini mulai dilirik kembali, dan di Depot Kamera sendiri udah banyak videografer wedding yang mulai tertarik dan nanya-nanya tentang kamera ini. Apakah ini pertanda kalau Lumix G5 ini bakalan jadi inceran para videografer di tahun 2022? Sebenarnya kamera Lumix G5 ini sering digunakan untuk profesional videographer dan untuk kebutuhan sinematografi. Namun di tahun 2022 ini, menurut saya udah masuk ke dunianya 4K. Jadi bukan hanya untuk profesional videographer, tapi untuk kebutuhan produksi video biasa pun juga banyak yang sudah menggunakan resolusi 4K, seperti YouTuber atau konten kreator lainnya. Ya, karena menurut saya hasil yang diberikan oleh resolusi 4K ini lebih maksimal daripada menggunakan resolusi biasa. Seperti ada sensasi tersendiri ketika menggunakan resolusi 4K ini. Nah, di kamera Lumix G5 ini, kalau kalian belum tahu, dia udah bisa 10-bit 422, 4K up to 60p, dan high frame rate hingga 180 fps tanpa adanya cropping. Mungkin kalian bingung, apa sih bedanya depth 10-bit dengan 8-bit? Jadi kalau 8-bit, dia hanya mampu menangkap variasi warna terang dan gelap sebanyak 256 tingkat. Sedangkan 10-bit dia 4 kali lipatnya, jadi dapat menangkap variasi warna terang dan gelap hingga 1024 tingkat. Kamera Lumix G5 ini memiliki sensor MFT, yaitu micro four thirds. Ini termasuk keunggulan juga sih, karena lensanya yang kecil-kecil dan ringan, jadi lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Dan kamera ini memiliki 5-axis sensor stabilization serta dual IS. Dan adanya dual IS ini membuat kamera ini menjadi unik. Karena ketika kita menggunakan lensa natifnya, optical image stabilization-nya akan bekerja sama dengan sistem body image stabilization-nya. Jadi perpaduan untuk mengkompensasi terjadinya getaran jadi sangat maksimal sekali. Kecuali jika emang getarannya parah-parah banget, ya kalian terpaksa butuh stabilizer eksternal seperti gimbal untuk mengurangi getaran tersebut. Mungkin itu bisa jadi alasan pertama sih kalau kalian mau beli kamera Lumix G5 ini. Karena menurut saya dengan adanya 10-bit 422, itu pastinya akan mempermudah kalian dalam proses grading. Ditambah dengan adanya 4K up to 60p dan sensor IBIS. Bayangkan aja kalian bisa bikin video slow motion dengan resolusi 4K dan memiliki getaran yang cukup minim sekali. Saya rasa bikin kamera ini hampir menuju titik sempurna sih. Alasan yang kedua yang mungkin bisa bikin kalian lebih yakin lagi untuk pilih kamera ini, yaitu dia memiliki bodi yang DSLR banget. Jadi kalau kalian misal sering lihat kamera mirrorless dengan bodi yang cenderung compact dan kecil, kamera Lumix G5 ini justru malah dia merupakan kamera mirrorless tapi tidak meninggalkan karakter bodi DSLR. Dia juga punya 6 tombol FN yang bisa kalian custom sesuai dengan kebutuhan kalian. Caranya langsung aja masuk ke menu, custom setting, masuk ke operation, dan FN button set. Untuk layarnya dia udah menggunakan Pharyngeal screen dan full touch screen. Menurut saya itu berguna sekali sih, karena bikin lebih simple dan gak ribet. Untuk fitur-fitur lainnya dia juga ada seperti lubang jack mic dan headset 3,5 mm, serta dual slot memory yang memiliki 3 pengaturan yang bisa kalian pilih di menu, lalu masuk ke double slot function. Jadi dia bisa kalian atur ketika slot 1 memori penuh, dia akan langsung pindah ke slot memori 2. Dan yang kedua, kamera akan menyimpan file backup di kedua memori secara bersamaan. Dan yang ketiga, kalian bisa atur slot 1 untuk menyimpan file video dan slot 2 khusus untuk menyimpan file foto aja. Alasan ketiga biar kalian tambah yakin lagi, jadi kamera ini sebenarnya merupakan kamera hybrid. Jadi kalau kalian tanya buat fotonya gimana, kualitas gambar yang dihasilkan kameranya juga nggak kalah gokil dengan kamera lainnya. Dengan adanya sensor 20,3 megapiksel dan prosesor Venus Engine yang baru yang dapat meningkatkan kinerja autofocus hingga 225 titik fokus. Warna yang ditangkap dengan kamera Lumix G5 ini juga relatif jernih dan natural. Dan ketika dibuat foto dia juga bisa burst 30 fps dan bisa mengekspor foto menjadi 6K. Namun yang saya kurang suka dari kamera Lumix G5 ini, pada bagian tombol-tombolnya itu dia agak kurang lembut. Jadi kalau dipencet itu dia tuh agak kayak keras dan kaku banget. Coba kalian dengerin. Entah ini cuma perasaan saya atau ntar kalian coba aja sendiri.
Tapi balik lagi, itu nggak mempengaruhi kualitas hasil dari kamera Lumix G5 ini. Kalau kalian tanya worth it nggak kalau dipakai di tahun 2022? Ya menurut saya worth it banget. Ya karena emang sebenarnya kamera ini diperuntukkan untuk profesional videographer. Ya kalian bisa bayangin sendiri aja. Dia aja dibuat untuk profesional videographer, jadi kalau dibuat untuk kebutuhan video biasa pun, ya bukan jadi beban lagi buat kamera ini. Apalagi sekarang udah masuk ke zamannya dunia 4K, saya rasa kalian bakalan butuh banget kamera ini nanti. Oke, mungkin cukup segini dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan atau pendapat lain, atau mungkin ada sanggahan atau saran, langsung aja lempar di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram kita di depotkamera.com. Kalau kalian mau jual beli kamera yang baru atau second, langsung aja follow. Saya Rizky dari Depot Kamera, sampai ketemu di konten berikutnya.